Oke, netizen, jumpa lagi nih bareng gue, Edo dan juga Brother Azari di obrolan kaki lima. Ini kali ini gue sama Bro Azari nongkrong di Warkop. Gue Warkop mana nih? Namanya? Anana. Warkop? Warkop Anana. Anana di Cipinang ya? Iya, Cipinang. Di Cipinang lu buka tiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Dari jam 8 sampai jam 11. Oke, kalau lu mau nongkrong sini, tempatnya lumayan enak nih. Menunya ada apa lagi? Ada mie, ada pancong ada? Ada pancong. Ada pancong, ada bubur, gitu mas. Ya, ada kacang hijau ya. Nah, kali ini gua kedatangan teman lama nih. Ini ada King Yunus bro gua, ada Bang Eko nih. Nah, Brazil ini bicara bulan Mei ini kan bulannya buruh ya. Kita ide lah ya. Setiap 1 Mei pasti tuh ratusan bis nongkrong kalau nggak di Senayan di Istana. Mei identik dengan bulan biru. Dan setiap tahun pun itu aja. Itu aja. Emang nggak selesai masalah makan dan tambah ribet di struktur ya. Dan itu selalu juga seperti menjadi gurita melibet atau melilit kerja. Betul, betul. Gimana? Ya, sebenarnya kalau bicara sama Cing Yunus sama Mas Eko sih kayaknya lebih cocok mereka yang ngomong nih. Cuman kan nggak apa-apa, kita kasih pembukaan dikit. SPS Lem, lalu cerita lah. Ya, jadi memang sebenarnya banyak orang ya yang sekarang ini ngelihatnya cuman di permukaan doang. Dia ngelihat bahwa oh ini cuman untuk rame-ramein aja biar ada judulnya 1 Mei gitu kan, pada turun lapangan gitu kan, ini buruh pekerja. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, di dalam aksi 1 Mei itu ada artikulasi nilai perjuangan. Ibaratnya mereka dikasih kesempatan di hari itu untuk bisa menyuarakan aspirasi mereka. Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di pekerja, di buruh Indonesia, bahkan di dunia. Dan pada saat mereka mencoba mengartikulasikan nilai-nilai itu dengan cara turun ke jalan, artinya disitulah saatnya semua pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, ya khususnya pengusaha, yang hari ini itu sudah dikumpulin di konsep tripartit. Namun kan permasalahannya kita ngelihat sendiri, selalu aja ada masalah. Dan masalah yang ada itu berulang dan tidak pernah selesai. Nah, kita harus cari nih, apa sih akar masalahnya? Ini kan kemarin kalau ngelihat 1 Mei yang 2023 sekarang ini, itu ada yang sedikit berbeda. Kalau dulu yang turun itu ya federasi-federasi dengan berbagai macam konfederasinya. Sekarang ternyata sudah ada partai buruh bro di Indonesia. Nah ini capaian yang menarik juga nih, gitu kan. Gini, kerja itu kan banyak. Mau yang di domestik ya, mau yang di luar negeri itu banyak. Kita bicara, tadi itu juga ada partai. Kemarin saat Hari Buruh, nah itu di banyak federasi bilang bahwa undangan sudah diberikan kepada masing-masing capres, tapi nggak ada yang hadir. Artinya, apakah off-taker atau dengan nggak respect sama buruh. Kasarnya gini, gampang lah suara buruh bisa dibeli. Bener ya? Menurut lo gimana? Ini agak berat nih pertanyaannya nih. Tapi prinsipnya gini bro, kaum buruh dimanapun dia ada, di negara manapun di seluruh dunia, dia merasakan hal yang sama. Dia punya atmosfer yang sama. Jadi atmosfernya itu adalah ya perjuangan buruh. Perjuangan itu apa? Untuk hidup layak, mendapatkan upah yang sesuai,
mendapatkan tempat yang nyaman untuk bekerja. Jadi, kalau seandainya semua merasa bahwa memiliki hak untuk memperjuangkan apa yang harusnya mereka dapatkan, seharusnya itu nggak lagi jadi, sorry, thank you ya Mas. Itu seharusnya tidak lagi jadi beban bagi pemerintah manapun, bahkan calon pemimpin kita. Ini adalah salah satu bukti bahwa dari 3 calon presiden yang digaungkan di media, ternyata mereka masih punya beban. Mereka masih punya beban untuk menjawab semua tuntutan itu. Kan seharusnya nggak begitu dong. Ya, kalau mereka memang ingin menjadi sosok yang ingin menyelesaikan semua masalah, khususnya backbone bangsa ini, yaitu pekerja atau buruh, maka mereka harus dengan gegap gempita datang dong. Kalau perlu ya ada di tengah-tengah buruh, ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya termasuk yang agak kurang nyaman gitu loh. Kok justru Presiden Buruh Said Iqbal yang datang ke calon presiden Ganjar gitu loh. Harusnya kan posisi Mas Ganjarnya yang datang ke Partai Buruh misalnya gitu loh. Artinya ini kan sebuah fenomena. Yang jelas kita ingin punya harapan lah semua bahwa backbone bangsa ini atau pekerja buruh itu mendapatkan tempat yang dalam tanda kutip istimewa di negara ini. Salah satu parameternya apa? Semua calon presiden itu harus datang dan memberikan solusi. Oh, thank you. Kayaknya mesti dipindahin dulu aja. Ya intinya gini. Kita ini nggak bisa keluar dari fenomena permasalahan pekerja atau buruh. Kenapa? Karena mereka adalah backbone bangsa ini. Sehingga presiden kalau mau kampanye yang harus didahulukan adalah ya permasalahan buruh. Masih seksi nggak suara buruh? Atau nggak ada satu yang lain itu. Karena kebanyakan ya, gue sih nggak nunjukin kebanyakan. Mungkin ada beberapa petinggi di konfederasi pekerja itu sudah melakukan komunikasi politik dengan masing-masing partai, sehingga suara-suara buruh yang mereka bawa itu juga jelas arahnya. Dan kan kalau bisa, bener ya kalau bisa gue bilang bahwa ya partai buruh itu nonsen aja. Ya, sorry, ini sebelum bicara ini, gitu. Artinya kita mesti paham dulu. Partai buruh itu apa? Artinya kita nggak usah bicara masalah partainya dulu deh. Tapi kita bicara masalah mengapa buruh itu membentuk partai. Mungkin karena selama ini, pada saat mereka berkomunikasi dengan partai-partai yang sudah ada, itu ternyata tidak ya mungkin harapannya mereka nggak sampai lah kira-kira gitu. Kalaupun ada komunikasi, artinya itu tidak integrated. Kan seharusnya kalau partai-partai yang hari ini ada di parlemen itu mampu menjawab permasalahan buruh, mereka nggak perlu buat partai dong. Ya. Itu kan yang jadi masalah. Nah, artinya ada masalah dengan partai-partai. Ada masalah dengan fungsi legislasi di parlemen. Ya, kalaupun seandainya ada ya, mungkin lebih ke personal-personal. Ya, kita lihatlah ada PDIP dengan Onengnya, ada PKS dengan Bu Fidanya, itu bagus. Tapi itu lebih ke personal. Partainya belum tentu dukung. Kan ini yang jadi masalah. Artinya banyak lah tokoh-tokoh lain di parlemen sana yang memang intens berkomunikasi dengan serikat pekerja, federasi, bahkan konfederasi. Nah, yang kita inginkan hari ini bahwa kalaupun seandainya niatan Partai Buruh itu benar-benar ingin memperjuangkan aspirasi buruh secara keseluruhan, maka yang harus dia miliki adalah kemapanan untuk bisa mencerdaskan buruh secara politik. Ya, dia harus menjadi yang ikut mengendalikan bangsa ini, bukan sebagai objek yang selalu dikendalikan terus kan.
Nah, makanya kalau kita lihat dalam konteks sejarah, ini partai buruh yang sukses di dunia ini kira-kira ada 4 lah. Contoh misalnya di Inggris, sampai dia punya perdana menteri itu murni dari partai buruh di Inggris. Soviet. Apa? Tony Blair ya, kalau nggak salah. Bukan. Siapa sih? Pokoknya itu dah, intinya itu. Artinya itu yang paling paling sukses. Ada juga di Jerman. Jerman tuh kalau nggak salah itu eh saya pernah discuss dengan Friedrich Eberstiftung. Dia cerita tentang partai Demokrat, Partai Demokrat Sosialis, Partai Demokrat Sosial. Itu namanya aja Partai Demokrat Sosial, padahal sebenarnya itu adalah partai buruh. Dan ternyata mereka sukses. Polandia. Ya, di di beberapa negara, di Swedia juga berhasil. Di New Zealand. Artinya beberapa eh, permasalahan inti terkait dengan urusan tripartitnya mereka itu selesai. Kalau di Indonesia kan enggak. Belum selesai pembahasan di tripartit, tiba-tiba ada undang-undang cipta kerja. Ya mungkin ada baiknya juga untuk ngambil investasi. Tapi kan nggak mungkin serta-merta begitu dipaksakan tiba-tiba langsung di diketok palu aja. Nah, artinya tetap harus melibatkan semua unsur-unsur pekerja, ya khususnya serikat pekerja. Gitu, Bro. Oh.